Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bogor, Bapak Rohmatul Khalil SPDMM. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Prasetya Hadi Nugraha MPD. Yang terhormat Pembina Nurul Ahya SMK Negeri 2 Bogor, Bapak Ridwan Anwar SPD dan Ibu Wiwi Maruyah SAG. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SMK Negeri 2 Bogor. Yang terhormat kepada seluruh anggota IRMA Nurul Ahya, seluruh perwakilan ekstrakurikuler, dan seluruh siswa-siswi SMK Negeri 2 Bogor yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat melaksanakan kegiatan peningkatan karakter siswa dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah 2021 Masehi dengan tema menjadikan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Berdirinya kami di sini, kami akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bogor yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Nurlailatul Hidayah, SPD. Yang keempat, pembacaan kitab maulid. Yang kelima, penampilan kesenian marawis dan qasidah. Yang keenam, penyampaian materi oleh Bapak Denny Reswana STHI. Yang ketujuh, penampilan dari Hadroh Nurul Ahya. Yang kedelapan, doa sekaligus penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara pada hari ini telah dibuka. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Muhammad Fauji dan sari tilawahnya oleh Maisa Firyah Akilah. Kepadanya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو في
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كان يرجو الله واليوم الآخر. واليوم الآخر وذكر الله كثير. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bogor yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Nurlailatul Hidayah SPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Kakomri, yang saya hormati Bapak dan Ibu Pembina Rohis, yang saya hormati Al Ustadz Bapak Denis Reswana STHI MPD, yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, putra-putri tercinta, baik anggota Rohis maupun siswa-siswi SMK Negeri 2 Kota Bogor. Pertama dan yang utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke Ilahi Robbi atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua. Kita masih diberikan kesehatan, masih ditetapkan dalam iman dan Islam, masih bisa bertemu di dalam majelis ini dalam rangka merayakan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat Allah senantiasa tercurah kepada baginda Nabi, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, dan kita semua umat beliau sampai di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati beserta anak-anakku sekalian, mohon maaf pada kesempatan kali ini Bapak Kepala Sekolah belum bisa hadir di sini. Dalam hal ini diwakilkan oleh saya karena kebetulan kan beliau masih PLT ya, jadi masih ada 2 sekolah yang harus beliau handle. Tetapi insya Allah ini tidak mengurangi rasa rasa hormat beliau lah, rasa syukur beliau bahwa kita walaupun di tengah-tengah kondisi yang serba terbatas seperti ini, kondisi masih dalam kondisi pandemi, kita alhamdulillah masih bisa bertemu, masih bisa mengadakan acara ini alhamdulillah dengan sangat baik ya. Dan saya bersyukur sekali
Walaupun mungkin kita tidak bisa memaksimalkan. Kalau ditanyakan pengennya, ya pengen semua hadir di dalam majelis ini gitu ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama menimba ilmu di majelis ini. Tetapi tidak jadi masalah. Walaupun ada perwakilan, nanti insya Allah untuk kegiatan kali ini akan di-share ke semua teman-teman. Dan kalian juga yang hadir secara langsung di sini mungkin bisa share juga ke teman-teman yang lain gitu ya. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menyimak, mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Denny bisa kita cermati bersama ya. Sebagai tanda apa ya? Kita mengikuti sunnah beliau, mengikuti arahan beliau Nabi Muhammad SAW yang menjadikan suri toladan buat kita semua gitu ya anak-anakku sekalian. Ya semoga acara ini dari awal sampai akhir akan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, menjadikan amal ibadah untuk kita semua dan diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selamat melanjutkan acara ini sampai selesai. Ya, mohon maaf kalau mungkin Bapak dan Ibu juga tidak bisa hadir semuanya di sini karena keterbatasan yang harus kita ikuti untuk mengikuti protokol kesehatan. Ya, selamat menjalankan acara ini sampai akhir nanti. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kitab Maulid yang dibacakan oleh seluruh siswa-siswi yang hadir pada hari ini. Kepadanya kami persilahkan. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Acara selanjutnya yaitu penampilan kesenian Marawis El Ahya. Kepadanya kami persilahkan. Acara selanjutnya yaitu penampilan kesenian Qasidah Al-Ahya. Kepadanya kami persilahkan. Acara selanjutnya yaitu acara inti, penyampaian materi oleh Bapak Denny Reswana STHI. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa manihtada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atas rahmat, hidayah, ridho dan juga inayahnya. Hari ini kita sama-sama dapat bermuajahah, dapat berkumpul bersama di masjid yang penuh rahmah ini insya Allah. Selanjutnya sholawat serta salam
semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kita semuanya, semoga senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kita sekarang berada di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia. Dan hari Jumat ini adalah hari yang istimewa. Hari yang mulia dan juga istimewa bagi kita semuanya. Kenapa? Karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat memperingati hari lahirnya Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sebagian ulama menganggap bahwa malam kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kalah mulianya dengan malam Lailatul Qadar. Mengapa? Karena malam Lailatul Qadar sebagai malam diturunkannya Al-Quran menjadikan sebab kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa dan juga penerima wahyu Al-Quran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipercaya mengemban dan menyampaikan Al-Quranul Karim kepada seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia. Sedemikian mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga dalam hadis qudsi dikatakan, qala Allah Ta'ala li Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Allah berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, jika tidak karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku tidak akan menciptakan engkau, wahai Adam. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, jika bukan karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Itu kata Allah. Hadirin rahimakumullah, kita sekarang berada di bulan apa? Bulan Rabiul Awal, yang kita ketahui sebagai bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulannya Maulidur Rasul. Kita sebagai umat Islam dan seluruh umat Islam di penjuru dunia memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika menelusuri sejarah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah merayakan ulang tahunnya dengan upacara dan juga acara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merayakan hari kelahirannya dengan berpuasa. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasul, mengapa engkau berpuasa pada hari Senin? Rasul menjawab, hari Senin adalah hari kelahiranku. Disampaikan dalam sebuah hadis oleh ahli hadis yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali. Wa bi qauli Rasulillah wa bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lama suila an siyami yaumil itsnain qala dzalika yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi. Dengan sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan diberikan wahyu kepadaku.
Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dijelaskan bahwa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin memang belum pernah diadakan suatu acara dalam bentuk upacara, dalam bentuk sholawatan, dalam bentuk pengajian tentang Maulid Nabi. Sehingga sebagian kaum muslimin tidak memperingati hari kelahiran Nabi. Sekarang pertanyaannya adalah, jadi kapan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dilaksanakan? Jawabannya akan kita jelaskan dengan cerita. Atau ada yang tahu jawabannya? Oke, kita mulai ceritanya. Sejarah membuktikan, sejarah menceritakan, sejarah memberikan informasi kepada kita bahwa Islam sejak berjaya dahulu kala dengan menguasai, dengan menaklukkan Romawi, dengan menaklukkan Persia, bahkan dengan menaklukkan Eropa. Banyaklah orang non-muslim yang masuk Islam, termasuk orang-orang salib dari Eropa. Baik secara sukarela maupun karena terpaksa. Hal ini menimbulkan dendam bagi kaum Nasrani. Akhirnya mereka membalas dendam dengan menjajah Timur Tengah. Maka berkobarlah suatu peperangan yang kita kenal dengan perang salib. Orang-orang kafir membunuh orang Islam. Orang-orang kafir merampas harta kekayaan umat Islam. Umat Islam dijauhkan dari agamanya. Umat Islam dijauhkan dari nabinya. Umat Islam dijauhkan dari sejarah kejayaan umat Islam. Yang ditampilkan di hadapan kaum muslimin oleh penjajah adalah tokoh-tokoh kafir. Yang ditampilkan oleh penjajah di hadapan kaum muslimin adalah tokoh-tokoh fiktif. Sehingga hancurlah moralitas anak muda. Hancurlah kejayaan Islam, hilanglah keteladanan, hingga tidak mengetahui kehebatan Islam. Sebagai contoh, sekarang tanya jawab, boleh angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan, ditunjuk. Pertanyaannya, siapa yang tahu penemu pesawat terbang? Boleh angkat tangan. Penemu pesawat terbang. Ada? Coba aja. Kita tahunya penemu pesawat terbang pertama adalah Wright bersaudara. Yang pertama Wright Orville, yang keduanya Wright Wilbur. Padahal jauh sebelum itu pada tahun 875 Miladiah. 875 Masehi. Mohon maaf. Seorang ilmuwan muslim bernama Abbas Ibnu Firnas pertama kali menerbangkan pesawat terbang. Selanjutnya, coba pertanyaan lagi. Siapakah bapak kedokteran modern?
Siapa? Betul, Ibnu Sina. Bagus. Selanjutnya, siapa lagi kira-kira? Bapak bedah atau yang menemukan operasi bapak bedah modern pertama. Ada yang tahu? Al-Zahrawi. Selanjutnya, udah atau dilanjut? Siapakah bapak optik modern? Ada yang tahu? Ibnul Haytham. Terakhir deh. Ahli matematika dan penemu aljabar. Ini mudah biasanya tahu. Aljabar. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Begitu masifnya penjajahan kepada kita, sehingga kita banyak yang tidak tahu. Baik, kita lanjut ke cerita. Melihat kondisi umat yang terpuruk, melihat kondisi umat yang semakin jauh dari Islam, melihat kondisi umat yang tidak ada semangat untuk memperjuangkan agamanya, maka para tokoh Islam, para ulama mencari solusi bagaimana caranya membangkitkan kembali semangat kaum muda dan juga kaum muslimin untuk memperjuangkan agamanya dan juga untuk melepaskan diri dari apa? Dari cengkraman penjajahan tentara salib. Di antaranya ada Raja Himsiyah yang bernama Al-Malik Muzaffaruddin mengundang para ulama, mengundang para tokoh Islam, mengundang para masyayikh untuk apa? Untuk bermusyawarah bagaimana caranya agar anak muda, agar kaum muslimin bangkit kembali memperjuangkan agamanya. Bagaimana caranya agar umat Islam, kaum muslimin terlepas dari penjajahan. Agar umat Islam, kaum muslimin, anak muda bisa meneladani Rasulullah, bisa kembali sadar untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hasil dari musyawarah tersebut ada yang mengusulkan, apa usulannya? Agar diadakan suatu peringatan peristiwa hari besar Islam. Di antaranya apa? Yang kita peringati hari ini, memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar usulan itu, Al-Malik Muzaffaruddin sangat antusias. Namun tidak semua yang hadir itu setuju. Kenapa tidak setuju? Karena alasannya adalah hal tersebut tidak dilakukan oleh Rasul. Kalau tidak dilakukan oleh Rasul, berarti hal itu adalah bid'ah. Belum selesai, jangan panas dulu. Menanggapi ketidaksetujuan tersebut, dijawab langsung oleh ulama yang hadir bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Tidak semua bid'ah itu dhalalah. Menurut Imam Al-Is Abdus Salam, Ibnu Asar menjelaskan bahwa bid'ah ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah.
Bid'ah dhalalah adalah bid'ah yang tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada perintah sama sekali dari syariat. Sedangkan bid'ah hasanah adalah bid'ah, adalah amal, suatu amalan yang perintahnya sudah ada dari Rasul. Namun teknisnya tidak diatur langsung dan ini tidak termasuk kepada ibadah mahdhoh muqayyadah atau ibadah yang tata caranya sudah diatur. Oke, ini yang perlu diketahui semuanya. Ibadah itu ada dua. Yang pertama, ibadah mahdhoh muqayyadah, yaitu ibadah murni. Tata caranya terikat. Tata caranya tidak dapat diubah. Contohnya apa? Yang sering kita kerjakan, kita lakukan 5 waktu, 5 kali dalam sehari apa? Sholat. Contoh yang lainnya haji. Ini sudah dicontohkan oleh Rasul dan tidak dapat diubah. Itu ibadah mahdhoh muqayyadah. Yang kedua, ibadah mutolaqoh goiru muqayyadah, yaitu ibadah yang tata caranya tidak terikat. Perintahnya ada, tetapi teknis pelaksanaannya terserah, tergantung masing-masing orang. Contohnya apa? Contohnya misalkan berdakwah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Serulah, ajaklah wahai manusia, ila sabili rabbik, ke jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'idhatil hasanah, dan dengan pelajaran yang baik dan dengan contoh yang baik. Berdakwah perintahnya ada. Teknis pelaksanaannya bagaimana? Terserah masing-masing yang melaksanakan. Kita melihat ada dakwah lewat, kalau sekarang media sosial, di Instagram, di Facebook, di Twitter dan lain sebagainya. Kemudian di televisi ada pengajian umum, ada pengajian rutin mingguan. Berdakwah lewat berdiskusi, berdakwah lewat seminar dan lain sebagainya. Intinya adalah momentum, mencari momentum, dan tujuannya adalah dakwah. Contoh yang lain, misalkan berzikir. Allah berfirman, Fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Maka berzikirlah kepada Allah qiyaman. Artinya dengan berdiri, qu'udan. Nih, kita sekarang qu'ud. Apa? Duduk. Wa ala junubikum, ataupun berbaring. Berzikir perintahnya ada. Teknis pelaksanaannya bisa dengan duduk, dengan berdiri, berbaring, dengan suara keras, dengan suara pelan, sendiri, bersama-sama, di rumah, ataupun di masjid. Ayo coba kita sekarang berzikir bersama-sama. Berzikir setelah sholat. Astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lanjutannya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul walahul yuh. Kayak lanjutannya,
Allahumma antas salam. Ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bis salam. Wa adhilnal jannata. Tabarok. Oke, alhamdulillah. Berzikir coba sekarang. Zikir hasbi Robbi. Ada yang tahu? Hasbi Robbi Hasbi Robbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Coba deh ini ada lagi enggak? Tadi ada suaranya bagus. Mana tadi? Mik, kasih. Hasbi Robbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Sama-sama 1 2 3. Hasbi Rabbi Sama-sama. Jalallah Ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Lagi. Hasbi Rabbi Ya, semuanya. Jalallah Ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Satu kali lagi. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Tenang hati teh. Daripada duk liur yang ada. Contoh selanjutnya. Udah atau dilanjutkan contohnya? Contoh terakhir aja. Bersolawat. Perintahnya ada. Teknis pelaksanaannya terserah masing-masing kita. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, innallaha, terus, wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat yusalluna ala nabi, bersolawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kepadanya. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima, dan ucapkanlah, sampaikanlah salam penghormatan kepadanya. Perintahnya ada, teknis pelaksanaannya terserah masing-masing kita. Ada sholawat yang pendek, ada yang panjang, ada prosa, syair. Nah, sekarang kita bersolawat. Coba, sholawat yang pendek itu gimana? Oh, adem kan hati? Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Aduh, enak. Lanjut ah. Lagi. 1 2 3. Sallallahu Sama-sama. ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kan enak. Yang lebih mudah, sholawat yang sering kita baca setiap kali sholat. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali. Lanjutkan. Wa barik kama barok fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah kan, duduk enggak sambil bengong tapi kita sambil bersolawat. Mudah-mudahan kita dapat pahala yang banyak. Lagi solawat yang lain banyak. Seperti yang tadi di awal, nanti akan dijelaskan lagi. Solawat tibil kulub. Pegang lagi mic-nya. Ayo gimana? Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wadawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Enak kan? Lagi apa udah? Bersolawat harus rajin. Lagi masih ada. Solawat yang agak panjang sedikit. Udahlah terakhir ya. Yang agak panjang sedikit. Solawat nariyah. Nah ayo. Dari awal. Allahumma Sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadun wa tanfariju bihil qurabun wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatil wa nafasi bi adadi kulli ma'lum ilah. Alhamdulillah. Lanjut. Apa lanjut ke cerita? Oke, kita kembali ke cerita. Akhirnya para ulama, para tokoh Islam, para masyayikh dan juga Al-Malik Mudhaffaruddin menyepakati, menentukan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah boleh. Setelah itu Al-Malik Mudhaffaruddin menyumbangkan, menyedekahkan 100 ekor unta, sekian ton gandum untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari setiap daerah diundang para penyair untuk membuat syair pujian dan juga sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab-kitab yang sampai saat ini adalah kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Barzanji, Syekh Ad-Dibai yang tadi kita baca. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah.
sebelum terakhir. Udah ya? Sebelum terakhir. Ternyata peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini sangat efektif untuk membangkitkan kembali semangat anak-anak muda, membangkitkan kembali semangat kaum muslimin untuk berjuang demi agamanya, untuk menyadarkan kembali kecintaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada seorang pemuda yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi mengajak anak-anak muda lainnya, dilatih fisiknya, disadarkan kecintaan akan Rasul, dan diajak untuk melawan, untuk membebaskan diri dari penjajahan tentara salib. Dan pada akhirnya Laskar Islam bersama Panglima Salahuddin Al-Ayyubi memenangkan perang salib pada tahun 580 Hijriah. Dan pada saat itulah pelaksanaan Maulid Nabi mulai diadakan di seluruh negara muslim di dunia. Mudah-mudahan dengan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, hati kita semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kecintaan kita kepada Rasul, kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan kita termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia bersamaku di surga. Semoga kita semuanya kelak dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Amin ya robbal alamin. Cukup ya? Cukup, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Waffaqanallah wa iyyakum lima fihil khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini, Kami tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.